Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryami dari kelas F semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kaidah-kaidah fikih. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu fikih. Setiap fikih dibangun di atas dasar kaidah-kaidah yang kokoh dan juga mapan. Di antara kaidah-kaidah penting, terdapat 5 kaidah yang disebut oleh para ulama dengan Al-Qawaid Al-Khamsah Al-Kubro, atau biasa disebut dengan 5 kaidah besar. Di antaranya, kaidah yang pertama yaitu Al-Umuru Maqasidiha. Artinya, setiap perkara itu menurut maksudnya. Kaidah ini mempunyai dasar hadis yaitu Annama a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Ini merupakan kutipan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kaidah dasar di dalam fikih. Contohnya, ketika orang yang menjalankan ibadah tawaf itu wajib dijalankan di Ka'bah. Kalau ada orang yang tawaf di selain Ka'bah, maka itu tergantung dengan niatnya. Apabila diniatkan ibadah, berarti itu jatuhnya adalah syirik. Nah, kalau niatnya untuk mencari barang yang hilang misalnya, maka itu bukan syirik. Kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Artinya, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Contohnya, ketika kita berwudu kemudian kita ragu apakah sudah batal atau belum, maka hukum asalnya adalah tidak batal. Selanjutnya, kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Artinya, kesukaran atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contohnya, ketika ada orang yang tidak sanggup memakai air untuk berwudu, maka dibolehkan untuknya bertayamum. Demikian juga ketika saat berpergian seperti musafir, maka Allah memberikan kemudahan untuk mengqosor atau menjamak sholat wajib kita. Kaidah yang keempat adalah al-dororu yuzalu. Artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar tidak melampaui batas dalam menetapkan kaidah ini adalah: yang pertama, kemudaratan itu benar-benar terjadi dan bukan diperkirakan akan terjadi. Yang kedua, dalam keadaan darurat, yang dibolehkan itu hanya sekedarnya saja. Yang ketiga, kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain yang sama tingkatannya. Misalnya, tidak boleh orang yang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati karena kelaparan. Kaidah ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abbas, yaitu la dororo wala diro. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Yang terakhir, kaidah yang kelima adalah al-adatu mahkamah. Artinya, adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Contohnya, tentang batas nafkah. Menafkahi istri berapa jumlahnya dalam sehari, tidak ada batasan tertentu, maka dikembalikan kepada adat manusia yang relatif antar satu tempat dan satu waktu yang lainnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.